Edi Rahmayadi, calon gubernur Sumatera Utara, disambut hangat oleh anak muda milenial di kota Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Ia ingin merangkul anak-anak muda setelah seharian belusukan di daerah Asahan dan Tanjung Balai. Cagup yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu langsung mendapat pertanyaan kritis soal mutu pendidikan yang masih rendah dan infrastruktur terutama jalan-jalan desa masih rusak. Menurut Edi Rahmayadi, warga di Asahan banyak yang tidak tamat sekolah menengah pertama. Kami Pak, saya cukup puas dengan pendapat dari Asahan. Terkhusus memang disampaikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh rakyat Asahan. Tak berlebihan, masalah infrastruktur, masalah perairan di sawah, masalah pendidikan, memang kenyataan itu semua. Khusus pendidikan di Asahan ini baru 8,2 tahun, berarti SMP saja belum lulus rata-rata. Itu wajarlah kalau ini menjadikan tuntutan rakyat. Masalah air tadi ada yang disampaikan dia 1 hektar 10 ton. Rupanya hanya sebagian kecil itu 10 ton. Persoalannya apa? Adalah irigasi, pupuk, bibit. Itulah kehadiran penguasa untuk menjadikan itu sempurna. Dalam kesempatan ini, Edi Rahmayadi juga tetap optimis akan menang saat penghitungan suara nanti. Walau Kabupaten Asahan merupakan kandangnya pasangan Robi Surya karena calon wakil gubernurnya adalah mantan Bupati Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Pendukung pasangan Herman Deru dan Cik Ujang memadati Gedung Kesenian Kota Muara II, Oku Selatan untuk menyambut kehadiran calon gubernur nomor urut 1 Herman Deru. Herman Deru menegaskan pentingnya pembangunan sektor pariwisata dan perkebunan di Oku Selatan. Menurutnya, kedua sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika ia terpilih, ia akan fokus pada program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, termasuk perbaikan infrastruktur, penunjang pariwisata dan peningkatan kesejahteraan petani perkebunan. Ini potensi besar untuk kita dapat memenangkan kompetisi ini. Tapi tentu semangat tim harus kita jaga. Antara lain menebarkan isu-isu baik mengenai visi misi kandidat. Contoh di Oku Selatan. Oku Selatan ini adalah daerah yang potensi wisatanya luar biasa. Kita sudah buktikan danau-danau yang tadinya kurang perhatian sekarang menjadi terkenal di dunia dengan Sriwijaya Ranau Glen Pondonya. Nah ini kita ingin satu lagi potensi kopi yang begitu banyak dihasilkan di sini. Kita ingin menjadikan kopi Oku Selatan ini kopi yang mendunia. Ini yang harus spiritnya kita jaga. Artinya ke depan danau-danau akan menjadi fokus utama juga, Pak? Oh iya, tetap pariwisata dan khususnya petani kopi dan lada di sini juga harus menjadi perhatian khusus agar meningkat penghasilannya. Target kita ada muluk-muluk di 70%. Banyak warga berharap pasangan Herman Deru dan Cik Ujang dapat membawa perubahan yang nyata untuk Oku Selatan, terutama dalam sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Dukungan terus mengalir terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan nomor urut 3 Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati. Dukungan kali ini datang dari ribuan simpatisan yang mengatasnamakan komunitas pensiunan di Kabupaten Ogan Ilir. Para relawan membacakan pernyataan sikap untuk memenangkan pasangan mata hati di Pilkada Sumatera Selatan. Dalam orasi politiknya, Mawardi Yahya berjanji akan membawa kemajuan bagi Provinsi Sumatera Selatan. Mawardi yang juga ketua tim ses pemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres lalu berharap Indonesia akan semakin maju di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Saya Mawardi Yahya, tim pemenangan Prabowo Gibran Sumatera Selatan dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun ke-73 pada Bapak Prabowo
Presiden terpilih Republik Indonesia. Insya Allah kami selalu berdoa semoga beliau bisa membawa kesejahteraan. Tentunya ke depan ini bangsa Indonesia akan lebih baik. Di Kabupaten Ogan Ilir, pasangan Mata Hati yang mengusung program sekolah gratis dan berobat gratis bertekad meraih 90% suara pemilih. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Kita bisa hadir bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pasangan calon petahana wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung, Eva Duyana, Dedi Amarullah melakukan kampanye dengan menjanjikan melanjutkan program sekolah gratis untuk masyarakat. Pasangan ini juga menyampaikan gagasan dan visi misi program kerjanya untuk 5 tahun ke depan, seperti sekolah gratis, pengobatan gratis, dan akan membangun sekolah SMA dan SMK untuk menampung 5.000 anak. Selain itu, pasangan Eva dan Dedi menjanjikan pada tahun 2025 jika terpilih nanti akan memprioritaskan pembangunan rumah sakit jantung dan otak, serta membangun sekolah SMA dan SMK untuk menampung 5.000 anak Bandar Lampung. Warga Bandar Lampung mendapat pengobatan gratis itu. Oh iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu sudah yang teruji, sudah terbukti. 31 puskesmas, 126 kelurahan, 13 rumah sakit swasta dan negeri Kota Bandar Lampung itu sudah dilakukan dari semenjak zamannya Pak Herman, Bunda Eva sudah dilakukan. Dan sekarang ini lagi proses sudah berapa dari 2022 2023 sekarang lagi door to door untuk melayani masyarakat. Rumah sakit jantung dan otak menjadi prioritas kita juga ya, Bunda? Dong, nanti ini 2025 ada mulai pembangunannya. Selain itu, pasangan Eva dan Dedi menjanjikan pada tahun 2025 jika terpilih nanti akan memprioritaskan pembangunan rumah sakit jantung dan otak. Dalam kesempatan kampanye ini, pasangan Eva dan Dedi juga melakukan simulasi pencoblosan kepada warga yang datang ke lokasi. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pose, selfie, salam dua jari bersama Bunda semuanya. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Menelisik tanda tanya publik. Yang dikatakan penyerangan personal itu yang gimana, yang bukan itu yang gimana. Kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus, sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih itu bisa membedakan antara satu yang lain. Memahami makna secara seksama. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat Capres-Cawapres. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan. KPU itu tengah tepat. Tahu ya, waktunya sangat terbatas. Nggak ada masalah atas dengan format yang ada. Kabar petang di TV One. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One.
selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika waktu yang sangat singkat kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Truk pengangkut logistik pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 sudah tiba di gudang logistik KPUD Indragiri Hilir atau Inhil. Surat suara ini dibawa dari Cikarang dan dikawal ketat oleh personel pengamanan Polda Riau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan peralatan lengkap untuk melakukan pengamanan dan pengawalan. Kapolres Indragiri Hilir AKBP Budi Setiawan memimpin langsung peninjauan terhadap distribusi logistik. Setibanya di gudang, dilanjutkan melakukan pengecekan langsung kondisi gudang penyimpanan logistik dan memastikan bahwa semua perlengkapan pilkada telah tiba dengan selamat guna memastikan keamanan dan kelengkapan logistik menjelang pelaksanaan pesta demokrasi. Berdasarkan data yang diperoleh, logistik pilkada yang telah diterima di gudang KPU Kabupaten Indragiri Hilir meliputi surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 527.713 lembar, serta surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sebanyak 529.713 lembar, dan jumlah tersebut termasuk surat suara untuk pemungutan suara ulang PSU sebanyak 2.000 lembar. Ini menerima atau sudah datang surat suara yang dibawa dari Cikarang yang dikawal pengawalan oleh personil Polda Riau, terdiri dari 8 personil dari Sabara, dari Ditlantas Polda Riau dan dari Bimob dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan peralatan-peralatan yang memang mendukung untuk melakukan pengamanan dan pengawalan selama perjalanan. Alhamdulillah tadi sudah kita sambut di perbatasan Jambi Riau, kita pandu, kita kawal sampai tiba di gudang logistik KPUD yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk jumlah surat suara yang tadi kita terima, untuk surat suara gubernur sebanyak 527.713 lembar. Sedangkan untuk surat suara calon bupati dan wakil bupati sebanyak 529.713 lembar.
Surat suara nantinya akan didistribusikan ke berbagai daerah di Kabupaten Inhil. Kabupaten Inhil sendiri merupakan salah satu daerah pesisir yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan persiapan yang ekstra. Dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Arif Budiman, Superto TV One mengabarkan. KPU Kota Pekanbaru menerima sejumlah logistik pemilihan kepala daerah, seperti kotak suara, bilik suara, tinta, dan beberapa barang lainnya. Surat suara dibawa menggunakan 1 unit truk dan dibungkus rapi menggunakan kardus. Barang tersebut merupakan surat suara pemilihan wali kota, wakil wali kota, dan pemilihan gubernur, wakil gubernur Riau, dan kemudian surat suara untuk PSU. Surat suara yang dibutuhkan pada pemilihan wali kota, wakil wali kota, dan pemilihan gubernur, wakil gubernur Riau untuk Kota Pekanbaru masing-masing berjumlah 811.313 surat suara. Untuk surat suara pada PSU disediakan masing-masing 2.000 surat suara. Sementara alat bantu tunanetra jumlahnya sama dengan jumlah TPS di Pekanbaru yang berjumlah 1.389. KPU juga didatangi oleh Bawaslu dalam hal untuk melakukan pengawasan kedatangan logistik. Untuk hari ini ada beberapa jenis logistik yang tiba di gudang KPU Kota Pekanbaru. Ada surat suara untuk Pilwako dan juga surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian juga ada untuk surat suara PSU. Selanjutnya ada yang jenis ABTN. Dan untuk jumlah masing-masing kita masih melakukan pembongkaran, belum kita hitung, tetapi kebutuhan yang sudah kita sampaikan dan insya Allah nanti mudah-mudahan angkanya sama. Kalau untuk surat suara baik pemilihan gubernur maupun pemilihan wali kota itu jumlahnya di 811.313 surat suara itu. Dan kalau untuk PSU-nya masing-masing 2.000 surat suara. Kalau ABTN-nya itu sejumlah dengan TPS 1389. Kedatangan surat suara dijaga ketat oleh personil kepolisian Polresta Pekanbaru. Untuk meningkatkan keamanan, Polresta Pekanbaru juga menambah anggota sebanyak 30 personil untuk melakukan penjagaan 24 jam. Logistik kita tempatkan ada 11 personil yang melaksanakan pengamanan di gudang KPU ini, ditambah dengan melaksanakan patroli, ini ada TNI Polri, kemudian ini kan ada pembongkaran, ya, karena logistik baru datang, kita pertebal dengan satu pokok dari Samanta yang melaksanakan pengamanan di gudang. Selanjutnya surat suara akan dilakukan proses pelipatan. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Sampaikan apa yang ingin sampaikan saudara. Silakan sampaikan. Silakan, tidak boleh saudara, silakan bicara. Adu mulut antara petugas Bawaslu Lampung Selatan dengan tim sukses salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan ini terjadi saat kegiatan kampanye digelar di Kecamatan Bakauheni dan Kecamatan Sidomulyo. Hal ini bermula saat tim sukses paslon Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Saiful akan membagikan minyak secara gratis ke warga sekitar. Tapi kalau kita tidak melanggar hukum, Bawaslu tidak punya hak untuk melakukan pelarangan. Jelas? Namun karena merasa tidak melanggar aturan, kegiatan pembagian minyak goreng tetap dilanjutkan. Setiap warga mendapatkan 1 minyak goreng kemasan yang ditukar dengan kupon yang telah dibagikan sebelumnya. Diborong sama Pak Rudi. Kemudian Pak Rudi membagi kepada kita semua secara gratis. Kupon boleh ditukar secara gratis, dapat minyak secara gratis. Ada 5 titik lokasi yang didatangi oleh tim SES Radityo Egy Saiful di Desa Bakauheni. Di sela-sela kampanyenya, tim sukses menyuarakan terkait program Radityo Egy ke depan apabila terpilih sebagai Bupati Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya.
pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya, tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV One. Menelisik tanda tanya publik. Yang dikatakan penyerangan personal itu yang gimana, yang bukan itu yang gimana. Kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus, sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih, itu bisa membedakan antara satu yang lain. Memahami makna secara seksama. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat Capres-Cawapres. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan. KPU itu tengah tepat. Tahu ya, waktunya sangat terbatas. Nggak ada masalah dengan format yang ada. Kabar petang di TV One. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Mengamati dinamika yang terjadi. Pemerintah ini sebenarnya siap jika pilkada menjadi September. Sebenarnya kan sudah berproses cukup lama ya. Pilihannya dua ya, apakah melalui penerbitan Perpu atau revisi undang-undang. Dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Lebih kepada substansi ya. Menggaungkan persatuan, kerukunan. Maka daripada itu Pak Prabowo selalu balik lagi. Jangan lupa hal terpenting ini adalah menaikkan kelas sumber daya manusia kita. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya.
pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Kedatangan Bobi Nasution ke pesantren Alipul Ihwan Sa'a di Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, disambut ribuan warga termasuk santri pesantren tersebut. Bobi Nasution datang didampingi istrinya, Kahiyang Ayu, untuk menghadiri peringatan Hari Santri Nasional ke-10. Dalam sambutannya, Bobi menyindir tentang jalan rusak yang dilaluinya saat menuju lokasi acara di Desa Aikgoti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Bobi Nasution berjanji bila ia menang dan terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara, ia akan memperbaiki jalan rusak tersebut. Perjalanan tadi gimana? Perjalanan tadi? Selamat Hari Santri. Kita ingin peran santri di Sumatera Utara akan lebih besar dan lebih masif lagi. Perjalanan kemarin tadi gimana Pak Bobi? Gimana dan perjalanan tadi dari Rantu ke Silangkitang ini Pak? Pijat tadi saya bilang. Hah? Pijat? Iya. Artinya Pak, jalan artinya kondisi tidak bagus ya gitu ya? Kondisi jalan? Ya, yang dirasakan tadi saya dan masyarakat tadi menyampaikan seperti itu ya. Ya, pada saat saya bilang bisa nyenyak betul. Nyenyak betul ya. Jadi untuk jalan itu akan dibangun atau perbaikan Pak? Ya, haruslah, harus. Jika Bapak terpilih ya Pak ya? Iya. Kedatangan Bobi Nasution ke pondok pesantren ini disambut meriah kaum ibu-ibu. Mereka memanfaatkan momen berfoto bersama dengan calon gubernur nomor urut 1 tersebut. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Edi Saputra, TV One mengabarkan. Untuk pesantren yang kita cintai ini, amin. Jadi dianggap nikmat saja, dianggap enak. Apalagi tadi saya dari jalan belakang ya, dari jalan belakang. Saya lihat di situ sepanjang jalan, Bapak Ibu. Jangankan saya lihat mobil, ada ayam yang nyebrang aja, melihat golongan terbang ayam itu tadi saya lihat. Ayam itu depan dihindarkan lubang di sini saya lihat. Tapi mudah-mudahan nanti kalau berkunjung lagi ke sini, kalau hadir lagi di pesantren kita ini, mudah-mudahan nyenyak betulan jalannya, tidurnya di mobil karena jalannya bagus. Mudah-mudahan doakan agar nanti jalan-jalan ke sini ke pesantren kita ini sesuai disampaikan pimpinan pesantren kita ini, hadir di sini, datang ke sini, walaupun datangnya sesuai apa yang disampaikan pimpinan pondok pesantren kita, dengan segala yang bisa kami upayakan dan kami bantu untuk pesantren ini. Janganlah nanti Bang Ari udah dari nanti jauh-jauh rombongan datang dari Medan, datang ke pesantren kita ini, ada bawa bantuan, ada bawa oleh-oleh, disangkut pula jalan yang nggak bagus, makin kegoncang. Atau bantuan tadi jatuh di jalan gara-gara digoyang. Mudah-mudahan nanti dengan kolaborasi, dengan kebersamaan antara semua struktur, insya Allah kami akan kembali lagi ke sini di lain kesempatan, di lain waktu. Tapi mudah-mudahan apa yang di awal tadi pidato disampaikan, mudah-mudahan udah baguslah jalannya. Juga datang ke sinilah bawa yang bisa membantu para santri dan juga pesantren ke depannya.